Pada suatu hari, Sinta dan Dewi sedang berbincang-bincang di ruang kerja papanya. Sedang apa Sing? Kok pegang HP terus? Ini loh sedang buat tugas video yang dikeluarkan besok. Video tentang apa? Ini loh video tentang Ki Hajar Dewantara. Wah, pengen lihat dong. Iya, ini aku putarkan, nanti kamu kasih masukan ya. Oke, siap memperhatikan. Tahukah kamu, Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asal Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ialah Bapak Pendidikan Republik Indonesia dan hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Penasaran kan dengan kisahnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat? Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualam, putra dari Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar ILS Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Hal tersebut tidak membuat Suwardi patah semangat. Namun, beliau kemudian bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Suditomo, Hidden Java, Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, beliau tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis, "Seandainya aku seorang Belanda," dimuat dalam surat kabar di Express pimpinan Louis Dekker 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Aku teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan untuk mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun. Akibat tulisan ini, beliau ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan di Belanda. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Dalam pengasingan, disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Montessori serta pergerakan pendidikan India oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian beliau bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan fasilitas pengajar bagi sekolah yang beliau dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat beliau genap berusia 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya beliau dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing Ngarso Sumpulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayana.
Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorong. Kisah kehidupan Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi ya Kak. Aku jadi ingin lebih tahu dong apa saja gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke, ini kakak sudah menyimpulkan gagasan Ki Hajar Dewantara dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya, gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecukupan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaklah barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari ketersediaannya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Timur. Sedangkan bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, kersa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Untuk implementasi yang pertama, anak dapat melakukan permainan yang disukai dan memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat bersosialisasi dengan teman, tentu saja dengan pendampingan orang tua. Implementasi yang kedua, peserta didik diberikan satu proyek yang dapat dikerjakan dalam kelompok, di mana anak dapat belajar mencari tahu informasi, menemukan masalah, mencari solusi sampai dapat menemukan solusi. Sehingga anak dapat belajar untuk dapat berpikir kritis dan kerjasama dengan menggunakan teknologi yang ada. Tantangan dalam implementasi ini adalah orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anak setiap waktu. Yang kedua, pendidik dituntut untuk kreatif dan solutif di setiap keadaan yang memiliki permasalahan yang berbeda. Solusi atas tantangan tersebut adalah yang pertama, menentukan prioritas kehidupan, dan yang kedua, melatih diri dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik.
Tetap berkarya bersama guru-guru.